Rachel Stone bukan agen IT biasa. Di balik penampilannya yang sederhana ada rahasia besar. Dia adalah agen rahasia terlatih yang bekerja untuk organisasi super rahasia bernama The Charter. Stone ahli dalam penyamaran, bisa berbaur di mana saja. Panggilan jiwanya jauh lebih berbahaya. Dia hidup dalam bayang-bayang melindungi orang tak berdosa dari ancaman yang tak terlihat. Stone punya perpaduan unik antara ketangguhan fisik dan keahlian teknologi. Dia ahli dalam pertarungan jarak dekat. Otaknya sangat cerdas, mampu menganalisis situasi rumit dalam sekejap. Tapi komitmennya yang tak tergoyahkan pada misinya lah yang membuatnya berbeda. Stone tak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Dia adalah pelindung sejati, beroperasi dalam bayangan untuk menjaga dunia yang berada di ujung tanduk. Stone dihantui misi masa lalunya. Itu meninggalkannya luka emosional. Meski begitu, dia selalu berdedikasi pada setiap tugas baru. Komitmennya pada The Charter mutlak. Nasib dunia seringkali berada di pundaknya. Beban dunia sangat berat baginya. Stone menerima beban ini tanpa ragu. Dia tahu bahwa hanya dia yang bisa melindungi umat manusia dari mereka yang ingin menghancurkannya. The Charter adalah organisasi rahasia yang beroperasi di luar jangkauan pemerintah dan hukum. Didirikan dengan tujuan mulia, organisasi ini telah berkembang menjadi kekuatan yang tak terlihat namun sangat berpengaruh di dunia. Tujuannya hanya satu, menjaga perdamaian dan stabilitas di dunia yang bergejolak. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ancaman yang terus berkembang, The Charter berdiri sebagai benteng terakhir melawan kekacauan. Agen The Charter berasal dari berbagai badan intelijen dan unit pasukan khusus di seluruh dunia. Mereka direkrut melalui proses seleksi yang ketat, memastikan hanya yang terbaik yang bergabung. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik, disatukan oleh komitmen bersama untuk tujuan yang lebih tinggi. Setiap agen membawa keahlian unik dan pengalaman yang luas, menciptakan tim yang tak tertandingi dalam hal kemampuan dan dedikasi. Di jantung operasi The Charter terdapat keajaiban teknologi The Heart. Sistem ini adalah pusat komando yang mengendalikan setiap operasi dan misi yang dijalankan oleh organisasi. Kecerdasan buatan yang kuat ini dapat memprediksi dan memanipulasi peristiwa global dengan akurasi yang menakutkan. Dengan analisis data yang mendalam, The Heart dapat mengidentifikasi ancaman sebelum mereka muncul. The Heart adalah pedang bermata dua yang mampu menghasilkan kebaikan luar biasa dan kehancuran yang tak terbayangkan. Teknologi ini dapat digunakan untuk mencegah bencana atau, jika jatuh ke tangan yang salah, menyebabkan kehancuran besar. Keberadaannya adalah rahasia yang dijaga ketat, hanya diketahui oleh segelintir orang di dalam The Charter. Keamanan di sekitar The Heart adalah prioritas utama, dengan protokol yang dirancang untuk melindungi dari segala ancaman. Amanat The Charter jelas, lindungi The Heart dengan segala cara. Setiap agen tahu bahwa kegagalan bukanlah pilihan karena taruhannya terlalu tinggi. Penyalahgunaannya dapat menimbulkan konsekuensi bencana bagi umat manusia. Potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh The Heart jika disalahgunakan tidak bisa diremehkan. Organisasi ini beroperasi dalam bayang-bayang, agennya sering bekerja sendiri atau dalam tim kecil. Mereka menjalankan misi dengan presisi dan kerahasiaan yang tinggi, seringkali tanpa diketahui oleh dunia luar. Mereka diberi otonomi yang signifikan, diberdayakan untuk membuat keputusan hidup atau mati di lapangan. Kepercayaan yang diberikan kepada agen-agen ini adalah bukti dari kemampuan dan integritas mereka. Metode mereka terkadang tidak ortodoks, mendorong batas etika untuk mencapai tujuan mereka. Dalam situasi kritis, mereka harus membuat pilihan sulit yang mungkin tidak selalu sesuai dengan norma konvensional. Namun, tujuan utama The Charter tetap konstan, untuk mencegah konflik global dan memastikan masa depan yang lebih aman bagi semua. Dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, mereka bekerja tanpa henti untuk menjaga dunia tetap aman dan damai. Film dibuka dengan misi berisiko tinggi di pegunungan Alpen, Italia. Rachel Stone, yang menyamar sebagai spesialis teknologi MI6, bergabung dengan tim agen. Target mereka, pedagang senjata terkenal yang telah memperoleh senjata baru yang mematikan. Misi dengan cepat menjadi kacau. Seorang peretas misterius yang hanya dikenal sebagai Kia mengacaukan rencana mereka. Stone terjebak dalam permainan kucing dan tikus yang mematikan. Dia harus menggunakan semua keterampilannya untuk menghindari kejaran Kia yang tak henti-hentinya sambil melindungi timnya dan menyelesaikan misi.
Pemandangan pegunungan Alpen yang menakjubkan menjadi latar belakang pengejaran yang mendebarkan. Stone melewati jalur gunung yang berbahaya, terlibat dalam baku tembak yang intens, dan melarikan diri yang berani. Saat misi terungkap, Stone mulai curiga bahwa ada lebih banyak hal tentang Keia daripada yang terlihat. Keahlian meretasnya tak tertandingi. Motifnya tetap menjadi misteri. Stone segera menyadari bahwa Keia bukanlah musuh biasa. Dia adalah lawan yang tangguh dengan dendam pribadi terhadap The Charter. Misi yang gagal di pegunungan Alpen menjadi awal dari pengejaran global. Itu memaksa Stone untuk menghadapi masa lalunya sendiri dan sifat sebenarnya dari kesetiaannya kepada The Charter. Taruhannya tidak pernah setinggi ini. Stone Hajj Songguo Jeret sebelum terlambat. Saat Stone menggali lebih dalam motif Keia, dia mulai mempertanyakan organisasi yang telah dia bersumpah untuk layani. Setiap informasi baru yang dia temukan menambah lapisan keraguan dalam pikirannya. Metode The Charter, yang seringkali kejam dan ambigu secara moral, sangat membebani hati nuraninya. Dia mulai melihat bahwa tindakan yang diambil oleh organisasi ini tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Dia bergulat dengan pengorbanan sebenarnya untuk menjaga perdamaian dalam bayangan. Setiap keputusan yang dia buat tampaknya membawa konsekuensi yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Apakah mengorbankan bebasan dan moralitas individu dibenarkan dalam mengejar kebaikan yang lebih besar? Pertanyaan ini terus menghantuinya, membuatnya meragukan setiap langkah yang dia ambil. Konflik batin Stone semakin dipicu oleh kecurigaannya yang semakin besar terhadap rekan-rekannya. Dia mulai melihat tanda-tanda pengkhianatan di mana-mana, bahkan di antara mereka yang paling dia percayai. Batas antara teman dan musuh menjadi kabur saat dia mengungkap agenda dan pengkhianatan tersembunyi di dalam jajaran The Charter. Setiap penemuan baru membuatnya semakin sulit untuk membedakan siapa yang benar-benar ada di pihaknya. Kepercayaan menjadi sesuatu yang mewah yang tidak mampu lagi dia dapatkan. Setiap interaksi dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Stone mendapati dirinya semakin terisolasi, terpecah antara kesetiaannya kepada teman-temannya dan tugasnya untuk tujuan yang mungkin sangat cacat. Dia merasa terjebak dalam dilema moral yang tak berujung. Beban kehidupan gandanya merugikan Stone. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk mempertahankan keseimbangan antara identitasnya yang sebenarnya dan peran yang harus dia mainkan. Jarak emosional yang dia pertahankan untuk melindungi identitasnya menjadi beban yang tak tertahankan. Dia merasa semakin terasing dari dunia di sekitarnya. Dia mendambakan koneksi yang tulus untuk kehidupan di luar bayang-bayang dan rahasia The Charter. Namun dia tahu bahwa keinginan ini mungkin hanya akan tetap menjadi impian. Namun, dia tahu bahwa kehidupan seperti itu mungkin tidak mungkin bagi seseorang seperti dia, selamanya terikat dengan dunia spionase yang berbahaya. Setiap langkah yang dia ambil tampaknya semakin mengikatnya pada takdir yang suram. Perjalanan Stone bukan hanya perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan yang menuntutnya untuk menghadapi setiap ketakutan dan keraguannya. Ini adalah perjalanan penemuan jati diri. Dia harus menggali lebih dalam ke dalam dirinya sendiri untuk menemukan apa yang benar-benar dia yakini. Dia dipaksa untuk menghadapi nilai dan keyakinannya sendiri, mempertanyakan harga sebenarnya dari perdamaian dan batas moralitasnya sendiri. Setiap langkah yang dia ambil adalah langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan dunia di sekitarnya. Di antara sedikit sekutu terpercaya Stone adalah Parker, sesama agen yang memiliki ikatan dekat dengannya. Mereka telah bekerja sama selama bertahun-tahun, saling melengkapi dalam setiap misi yang mereka jalani. Mereka telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Persahabatan mereka ditempa dalam wadah pengalaman bersama mereka. Setiap misi yang mereka selesaikan hanya memperkuat ikatan mereka, membuat mereka tak terpisahkan. Namun, dunia Stone hancur berkeping-keping ketika dia mengetahui bahwa Parker telah disusupi. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang misi, tetapi juga tentang kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Orang kepercayaannya yang paling dekat telah mengkhianatinya, memihak Keia dan perjuangannya melawan The Charter. Ini adalah pukulan yang tidak pernah dia duga, mengingat betapa dekatnya mereka selama ini. Terungkapnya pengkhianatan Parker sangat menyakitkan. Stone merasa seolah-olah seluruh dunianya telah runtuh, dan dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan.
Stone merasakan kehilangan dan kekecewaan yang mendalam. Dia merasa seolah-olah telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri, bagian yang tidak akan pernah bisa digantikan. Dia mempertanyakan semua yang dia pikir dia ketahui tentang temannya, berjuang untuk mendamaikan pria yang dia percayai dengan pengkhianat yang telah berbalik melawannya. Setiap kenangan bersama Parker kini terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Taruhan emosional dari misinya meningkat 10 kali lipat. Setiap langkah yang dia ambil sekarang dibayangi oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Stone sekarang harus menghadapi mantan temannya, mengetahui bahwa pertemuan mereka akan membawa konsekuensi yang menghancurkan bagi mereka berdua. Ini bukan hanya tentang misi, tetapi juga tentang harga diri dan kepercayaan yang telah hancur. Pengkhianatan Parker memaksa Stone untuk menghadapi kenyataan pahit dari profesi yang dipilihnya. Dia harus menerima bahwa dalam dunia spionase tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya. Dalam dunia spionase, kesetiaan adalah hal yang berubah-ubah. Setiap agen bisa berbalik kapan saja dan Stone harus selalu waspada. Kepercayaan adalah komoditas yang berbahaya. Setiap kali dia mempercayai seseorang, dia mengambil risiko besar. Stone menyadari bahwa dia tidak dapat bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia harus menjadi satu-satunya orang yang bisa dia andalkan. Dia harus mengeraskan hatinya dan bersiap untuk membuat pilihan yang mustahil, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang-orang terdekatnya. Setiap keputusan sekarang harus diambil dengan hati-hati. Kejatuhan emosional dari pengkhianatan Parker membuat Stone terguncang. Dia merasa seolah-olah seluruh dunianya telah berubah, dan dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Itu mendorongnya ke tepi jurang, menguji batas kekuatan dan tekadnya. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap fokus dan tidak terjebak dalam rasa sakit. Dia harus menemukan cara untuk terus maju, memikul beban pengkhianatan temannya sambil berjuang untuk menyelamatkan dunia dari ancaman baru. Meskipun berat, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain.